Di cloud, sorry, di cloud juga bisa kok. Oke, di cloud ya. Ya, yes. Sudah, saya masukkan ke komputer saya aja ya. Ya. Oke. Oke, baik. Asik aja. Sip, asik-asik aja ya. Yuk teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mohon maaf, izin kepada Anda semua. Saya akan mute semuanya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian dan kemudian saya akan mempersilahkan untuk Pak Indra selaku pembicara kita di unmute sebentar. Nah, ya. Baik. Baik, teman-teman. Sebelum saya mulai, saya akan kembali ke sharing slide saya. Baik. Izinkan saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Buat Anda yang sudah join selama 3 atau 4 sesi belakangan ini, teman-teman sekalian, tentu Anda sudah mengenal kami. Namun buat Anda yang baru join, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah bagian dari komunitas Comet. Apakah itu Comet? Comet adalah singkatan dari Community of MWS Excellent Trainers. Nah, kami adalah para trainer yang dilahirkan oleh sebuah lembaga internasional yang namanya Mini Workshop Series. Ya, sebuah lembaga yang berskala internasional, ada di sekitar 7 negara, di Eropa, Asia, Amerika, teman-teman sekalian, dan juga di Indonesia. Nah, MWS ini adalah sebuah lembaga yang memprovide, teman-teman sekalian, modul-modul pembelajaran bagi organisasi dan lembaga. Modul-modulnya keren-keren. Dan bukan cuma modul pembelajaran training, juga modul pembelajaran online juga. Selain itu, teman-teman sekalian, di MWS juga, kami juga bukan cuma melahirkan modul-modul yang keren, tapi juga mensertifikasi para trainer, para pembicara yang luar biasa berskala internasional dan siap menggebrak Anda. Nah, kami para pembicara-pembicara di MWS ini berkomunitas dalam sebuah komunitas yang bernama Comet, yang pada masa wabah COVID-19 ini, teman-teman sekalian, memiliki gagasan untuk tetap berbagi, untuk tetap memberikan insight-insight pembelajaran berguna secara gratis online pada semua halayak yang ingin belajar sambil bekerja di rumah. Karena masa-masa ini adalah masa-masa work from home. Tapi jangan sampai Anda work from home dan menjadi malas dan tidak produktif. Oleh karena itu, ya, tagline kita adalah kita bisa smart from home, learn from home, dan juga kita bisa istilahnya ya mendapatkan banyak pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yuk mari kita mulai. Setelah saya memperkenalkan diri, memperkenalkan siapa kami, teman-teman sekalian, hari ini saya akan perkenalkan siapakah pembicara kita. Ceng, ceng, ceng. Yuk, mari kita lihat kawan-kawan, saya akan share kembali. Ya, siapakah yang akan tampil, teman-teman sekalian? Yang akan tampil bersama Anda banyak sekali, ya. Jadi kami seminggu 3 kali akan menemani Anda, menemani masa-masa kerja Anda di rumah, menemani masa-masa nganggur Anda di rumah, ketika Anda petik supaya tetap mendapatkan pembelajaran berguna buat kehidupan Anda, kehidupan berorganisasi Anda, kehidupan berkeluarga Anda, ya kehidupan personal Anda. Dan teman-teman, untuk yang kali ini kita akan didampingi, kalau Anda lihat di urutan atas nomor 4 adalah Pak Indra Cahyana. Yuk kita berikan aplaus buat Pak Indra Cahyana. Dan teman-teman, sebelum Pak Indra saya akan berikan panggungnya. Ini dia Pak Indra yang akan sore ini membawakan materi yang saya yakin akan menusuk sanubari Anda. Judulnya pun keren banget, Hope. Ya, yang mana teman-teman sekalian, semoga dari pembelajaran dengan Pak Indra ini kita bisa benar-benar menjadi seorang individu yang bisa berpikir dengan logik seimbang, perasaan dipakai, logika dipakai, objektivitas dipakai, persepsi juga tetap dipertimbangkan. Nah, seperti apakah caranya, teman-teman sekalian? Inilah saatnya. Yuk kita nongkrong, yuk kita duduk sambil tersenyum, siapkan snack Anda, siapkan popcorn Anda. Jangan lupa kopi Anda pun disiapkan, teman-teman. Karena sebentar lagi Anda akan diisi penuh, di-recharge luar biasa oleh Pak Indra. So, untuk Pak Indra, saya persilakan untuk mengambil alih panggung dan berikan tepuk tangan kembali buat Pak Indra. Yes, silakan Pak Indra. Terima kasih, selamat sore teman-teman sekalian. Kita sampaikan tangan semua, selamat sore. Ya, so teman-teman, sore ini saya lebih banyak akan membagikan ilmu, tetapi saya sendiri ilmu ini masih berjalan dalam konteks mempraktekkan terus-menerus
Jadi ilmu ini saya dapat ketika saya mengalami sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Saya akan mulai sedikit dengan saya sendiri. Saya Filipus Indra Cahyana. Saya menjadi anggota MWS itu kalau nggak salah sejak tahun 2010 ya Pak Martin. 2010 atau 11 ya Pak Martin. Ya, sekitar segitu ya. Nah, lalu saya sendiri kemudian menjalankan profesi sebagai trainer itu hanya memang beberapa tahun. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir saya lebih banyak itu menjalani profesi sebagai seorang coach. Dan lebih banyak lagi aktif saya di kegiatan-kegiatan sosial. Lalu yang hendak saya sharingkan sore sampai maghrib nanti, saya lebih banyak men-sharingkan tentang ilmu yang selama ini sebenarnya saya kuasai, tetapi saya tidak percaya dengan ilmu itu. Jadi saya menjalankan ilmu ini kurang lebih dalam pendidikan formal itu selama 4 tahun. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Gianyar. Jadi saya belajar filsafat, tetapi dalam berpuluh-puluh tahun ternyata filsafat tersebut tidak saya gunakan. Dan ternyata saya kembali gunakan pada 4 bulan terakhir karena ternyata di dalamnya ada seseorang yang berhasil juga menarik hati saya. Di samping ada teman saya yang lain yang mengajak saya untuk memperhatikan lebih lanjut karena ada kasus-kasus tertentu dalam diri saya. Nah, saya tidak akan berbicara filsafat yang tinggi-tinggi, saya tidak akan berbicara tentang apa itu filsafat dan lain sebagainya, karena itu akan menjadi pelajaran yang membosankan dan juga yang tidak berguna. Tapi saya justru... Pak Indra, mohon maaf, bolehkah Pak Indra slide-nya dibuat untuk tampilan slideshow, supaya kawan-kawan semua bisa melihat tampilan penuhnya? Sorry. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Indra. Nah, lalu dari sanalah kemudian saya belajar juga untuk mendaratkan apa yang pernah saya pelajari. Nah, apa yang terjadi dengan diri saya sebenarnya? Saya akan mulai dengan satu gambar. Ini adalah saya kurang lebih tahun sampai bulan Oktober 2018. Ketika saya dengan istri saya sedang jalan-jalan ke satu tempat di daerah Bandung. Lihat perut saya cukup gendut dan badan saya cukup besar. Dan saat itu berat badan saya kurang lebih 99 sampai 100, turun naik antara 99 sampai 100. Dan ternyata kemudian beberapa bulan kemudian saya mengalami yang namanya sakit jantung. Sakit jantung bulan Oktober, lalu kemudian saya diminta oleh profesor saya untuk memasang ring. Dan puji Tuhan bahwa ketika saya pasang ring, ternyata disebut oleh profesornya, saya hanya cukup satu, sedangkan saluran yang lain itu masih bersih. Tetapi profesor memberi catatan yang sangat-sangat berat, yaitu apa? Saya harus menurunkan berat badan. Dan saya berjanji memang saya mau menurunkan. Tapi berjalannya waktu ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya juga mulai untuk belajar yang namanya olahraga karena sudah jantung, jadi olahraga tidak boleh yang berat-berat. Maka saya belajar tentang senci, olahraga pernapasan. Dan dikatakan kalau kita belajar olahraga pernapasan, kita akan mengalami penurunan berat badan. Ternyata memang turun sampai 95, 96, 97. Jadi itu turun naik saja, 95, 96, 97. Dan tidak bisa turun lebih lanjut. Lalu saya mulai berpikir juga ada apa dengan diri saya. Nah, ternyata ketika saya mulai berefleksi lebih lanjut, ternyata saya mengalami juga banyak ini. Ada baper, bawa perasaan. Jadi banyak sekali perasaan-perasaan yang tidak beres yang membuat saya dengan mudah kembali makan, lalu mudah-mudah juga saya kembali turun dan lain sebagainya. Dan itu mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang tidak enak bagi diri saya. Lalu akhirnya saya mulai bertanya-tanya, ada apa dengan diri saya?
Dan akhirnya saya bersama dengan rekan saya, ya, seorang trainer juga dan seorang, kebetulan dia juga guru saya juga, yaitu Antoni Sarif. Lalu mulai berpikir-pikir bersama-sama, kira-kira ada apa ya? Dan akhirnya selama kurang lebih setahun perjalanan, akhir tahun 2019, bulan Desember, beliau mengatakan pada saya, coba deh baca buku yang namanya Henry Manampiring. Ini filosofi teras. Saya mulai heran, kenapa? Ya lu baca aja, lu kan memang orang filsuf, kenapa lu nggak mau baca ini? Iya sih, gue sih pengen, tapi bagi gue ini udah sejarah yang lama. Nggak, lu baca deh, siapa tuh berguna. Dan ternyata teman-teman, apa yang saya peroleh dari filsuf teras ini, saya mengingatkan kembali, ya, ternyata ada satu dua hal yang saya lupakan. Setidak-tidaknya pola pikir yang justru membuat saya semakin jauh dari tujuan saya. Karena saya mulai tidak balance lagi antara kehidupan fisik dan kehidupan mental dan kehidupan pikiran. Di sana mengalami sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Fisik, mental, pikiran, ini merupakan satu kesatuan yang sangat erat sekali. Maka ketika seorang mengalami gangguan di sini, maka semuanya gangguan akan terjadi. Maka akhirnya saya mempelajari ini. Lalu kemudian saya juga diminta oleh Antoni Sarif untuk belajar lebih tegas lagi tentang yang namanya, coba lu pelajari lebih lanjut tentang Marcus Aurelius. Di sana ada sesuatu nilai yang sangat bagus bagi diri lu. Oke, akhirnya saya belajar. Dan ternyata teman-teman sekalian, yang saya temukan adalah ini satu peristiwa yang sangat hebat sekali, dan saya berterima kasih dengan penulis muda ini. Ya. Beliau juga orang hebat, beliau bukan seorang yang biasa-biasa, beliau luar biasa. Sejauh saya tahu dan saya dengar sejarahnya, mudah-mudahan benar, tapi kalau ada kesalahan, saya belum ngecek sendiri ke orangnya, jadi mudah-mudahan benar yang saya dapat dari berita-berita. Beliau mengalami sakit yang tidak ringan. Penyakit yang membuat dia juga depresi yang sangat hebat. Dan akhirnya dia membaca buku tentang ilmu-ilmu filsafat, khususnya filsafat teras atau filsafat yang disebut sebagai Stoik. Lalu apa yang dia temukan ternyata memang sangat luar biasa. Membantu dia untuk keluar dari depresinya, keluar dari situasinya, keluar dari yang membelenggu dia selama ini, dan akhirnya membuat dia menjadi cerah, dan akhirnya membuat dia mampu untuk membagikannya kepada orang lain. So, singkat cerita, akhirnya saya mulai belajar dari dia, dari orang muda ini, dan ternyata juga anak-anak muda sudah banyak yang mendahuluinya, dan memang ada juga kelompok untuk belajar bersama dengan Pak Henry Manampiring ini. Ini yang satu yang luar biasa. Nah, yang sudah saya bagikan kurang lebih selama 30 menit ke depan, itu adalah saya benar-benar hendak membagikan apa sih kunci utama ini. Memang ini mungkin akan ada berlanjutnya, karena memang pelajaran ini sangat dahsyat, tapi juga perlu pencernaan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan saya mencoba membagikannya, bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami apa sih yang terjadi dalam diri Henry Manampiring dan juga orang-orang yang berusaha untuk mendalami sebuah filsafat yang namanya filsafat teras. Oke, teman-teman, semuanya siap? Kalau siap, tolong jempol ajukan. Oke, terima kasih. Berarti kita semua siap. So, saya akan mulai dengan satu gambar ini. Ini adalah tokoh-tokoh Stoik, tokoh-tokoh yang memulai filsafat teras. Yang sebelah dari mana? Dari kiri apa? Yang ada tongkat, orang laki-laki ada tongkat, memakai tongkat lagi nengok ke sebelah sana. Itu adalah yang disebut sebagai Epictetus. Ya, dia seorang yang memang benar-benar
seorang yang murni menjalankan apa yang disebut sebagai filsafat teras. Kemudian yang sebelah kiri ada foto orang tiga. Kemudian yang sebelah sini ini adalah Aristoteles. Yang sebelah sini Aristokrates. Dan kemudian yang sini ini adalah Seneca. Seneca ini itu merupakan seorang yang mempelajari dengan sungguh-sungguh apa itu ilmu filsafat teras. Sedikit gambaran filsafat teras itu sebenarnya bukan filsafat yang istilahnya beraliran murni filsafat. Kalau orang filsuf itu mengatakan bahwa kalau kita berfilsafat itu kita memang memikirkan sesuatu hal yang sangat dalam sampai ke intinya. Nah, banyak orang tidak suka dengan ini. Tapi dia ingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Maka kemudian kalau istilahnya adalah orang filsafat, seorang filsuf atau beberapa filsuf itu kalau sudah kumpul di dalam rumah, nah beberapa orang itu ada di luar pintu sambil dengerin. Nah, ketika mendengarkan dapat ilmu beberapa, kemudian mencoba mempraktekkan. Nah, orang-orang yang di luar pintu itulah yang disebut sebagai orang filsafat teras. Itu kurang lebih sebagai gambaran ringkas. Jadi, orang tersebut bukan sekedar bermain teori, tetapi juga langsung praktek. Maka perbedaan antara seorang filsuf dengan seorang filsafat teras itu adalah filsuf itu memang bermain dalam dunia ide, kalau filsafat teras bermain dalam dunia yang memang antara ide tapi juga praktek. Jadi apa yang didapat dari idea kemudian dipraktekkan. Ini kurang lebih yang disebut sebagai filsafat teras. Dan lebih lagi adalah kita yang ke bawah ini ada seorang naik kuda, dan ini adalah seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal, Marcus Aurelius. Mengapa dia terkenal? Karena dia memang seorang kaisar yang mampu mengangkat wajah kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, dari hampir keterpurukan. Namun juga dikenal bahwa seorang Marcus Aurelius ini seorang yang filsuf juga. Nah, disinilah kemudian berkembang dalam diri Marcus Aurelius berkembang yang namanya leadership ala Marcus Aurelius yang didasarkan atas ilmu filsafat teras ini. So, teman-teman sekalian, inilah kurang lebih latar belakang apa yang terjadi dengan filsafat teras. Saya akan mulai dengan satu hal yang mendasarkan pola pikir filsafat teras. Pola pikir inilah yang menarik, yang membuat orang mau untuk mempelajari filsafat teras karena bukan sekedar teori, tetapi dia juga ada praktiknya di sana. Saya mulai dengan saya menggambarkan segitiga sama sisi ya. Tapi sebenarnya ini tidak, kalau bagi seorang filsuf ini tidak tepat. Saya hanya memakai ini supaya untuk memudahkan saya berpikir lebih lanjut lagi. Di sini ada yang disebut sebagai fisik atau istilahnya fisika. Dan juga ada metafisik atau metafisika. Tentang fisik dan metafisika ini merupakan kalau istilah sangat sederhananya adalah dunia real. Orang bisa memegang, orang bisa menyentuh, orang bisa merasakan, orang bisa mencium baunya, orang bisa mendengar suaranya, semua bisa ditangkap oleh panca indera. Itu adalah dunia fisik. Tapi juga dunia fisik ini bukan sekedar itu, ternyata di dalam dunia fisik itu adalah mempunyai juga yang namanya hukum-hukum. Jadi kalau kita mau mempelajari dunia fisik, akan menemukan hukum-hukum yang mengatur itu semua. Dan hukum-hukum itulah yang akan membimbing kita untuk menemukan dunia fisik yang lebih dalam lagi, yang lebih esensial lagi. Maka ada atom, ada ini, ada inti atom, ada lagi neuron, ada itu adalah karena di sana ada satu hukum yang memang diteliti lebih lanjut oleh ahli-ahlinya. Nah, kemudian bagaimana dengan metafisik? Metafisik itu termasuk juga dalam konteks yang disebut sebagai realita. Apa yang dikatakan dengan metafisik adalah realita atau hakikat suatu realita
yang memang tidak bisa ditangkap, lebih banyak tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi keberadaannya ada. Jadi ini adalah realita. Mengapa realita? Ya karena sebenarnya ada. Tetapi apakah kita bisa nangkap dengan yang disebut sebagai panca indera? Tidak. Maka dari itu, kerap kali metafisik ini dianggap suatu hal yang antara angan-angan, tetapi juga antara realita di sana. Jadi antara di atas, tapi juga sekaligus di bawah. Maka ini metafisik. Lalu kemudian ada lagi satu pemahaman yang perlu kita pelajari lebih lanjut adalah tentang yang disebut sebagai logika. Kalau logika itu lebih kepada bagaimana keteraturan itu dinyatakan dalam hukum-hukum, tapi juga sekaligus berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Jadi yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia itu tidak masuk dalam logikanya dia. Jadi ada fisika yang memang belum bisa ditangkap oleh akal manusia. Contohnya saat ini adalah misalnya keberadaan dari COVID-19. Ada, tetapi bagaimana ini makhluk ini satu ini belum ada yang mengetahui. Atau HIV, sampai sekarang belum ada obatnya. Karena apa? Karena ini masih dianggap satu makhluk yang aneh. Dan lagi banyak hal. Kemarin semalam saya menonton di National Geographic, ada yang disebut lagi juga adalah satu di Galapagos masih banyak katak-katak yang belum dijuluki namanya apa, tapi itu tahu ada katak, tapi saya tidak tahu katak itu jenisnya kayak apa. Nah, sehingga akhirnya apa? Banyak sekali yang logika yang ada dalam diri manusia ini belum bisa menangkap fisika atau realita-realita yang ada di luar. Namun, logika ini akan membantu manusia untuk memahami dunia fisik. Dunia metafisik. Di sini yang terjadi. Lalu bagaimana dengan etika? Etika ini adalah sebuah pengertian bahwa bagaimana seseorang mulai memperhatikan perilakunya. Dan perilaku orang ini bukan sekedar berperilaku, tapi dia juga didasarkan atas value-value yang ada dalam dirinya. Dan value-value itu mempengaruhi judgment-judgment yang dia berikan untuk suatu langkah-langkah dalam kehidupannya. Ini kurang lebih secara dasar apa itu yang disebut sebagai pola pikir dari Stoik. Bagaimana kaitannya satu sama lain? Kaitannya adalah kita akan berbicara tentang antara realita dan juga antara logika dan juga antara etika. Apa yang terjadi dalam itu? Ini adalah fisik yang tadi saya katakan, ya, semua mengalami hal-hal yang real yang bisa ditangkap oleh panca indera. Apa itu metafisik? Metafisik adalah dunia yang memang penuh dengan angan-angan, tetapi real di sana, termasuk adanya zat utama yang tunggal, zat tunggal, atau kita sebagai pencipta, ataupun juga Tuhan, ataupun Allah. Dan juga ada yang lain lagi, kekuatan metafisik, seperti dalam tanda kutip paranormal, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Lalu, bagaimana dengan logika? Kita akan melihat sedikit dengan satu film. Suaranya tidak muncul, Pak Indra. Iya ya, kenapa ya? Bolehkah diulang lagi, Pak Indra? Volumenya coba dipastikan sudah 95%. Sudah, 100 malah. 100. Boleh kita ulang lagi, Pak? Yuk, dikeluarkan lagi. Bentar ya.
Ya, sudah mulai terdengar. Isn't it nice? Things just work. Ya, ini iklan, ya. Tapi ada sesuatu yang tidak disampaikan di sini. Nah, saya ingin dulu tanya kepada teman-teman sekalian. Kira-kira ini bicara tentang apa? Silakan. Oke, teman-teman sekalian, silahkan buat Anda ada pertanyaan dari Pak Indra, ya, ini film tentang apa? Silakan Anda langsung boleh di chat atau boleh Anda meng-unmute diri sendiri, langsung bicara dan ungkapkan pendapat Anda langsung ke Pak Indra. Silakan, teman-teman sekalian. Apa yang Anda tarik dari film ini berkaitan dengan pemaparan Pak Indra tentang tadi ya, Pak Indra ya, tiga segitiga tadi, betul ya Pak Indra? Tentang realita terutama. Baik, sebelum sambil menunggu kawan-kawan berkomentar tentang film tadi, izinkan saya lebih mengulas siapakah Pak Indra itu. Kawan-kawan luar biasa ya, Pak Indra adalah sosok seorang filsuf. Sebetulnya saya melihat Pak Indra adalah seorang filsuf teras itu sendiri. Ya, setiap kali saya bertemu dengan Pak Indra, yang selalu saya dengar adalah pemaparan bagaimana filsafat bisa ngejawantahkan dalam bentuk coaching, dalam bentuk training, dalam banyak hal. Dan itulah kenapa saya mengenal sosok Pak Indra. Di Komet, Pak Indra sangat terkenal sebagai sosok trainer, pembicara yang sangat mahir, piawai dalam self-coaching, dalam individual coaching, life coaching, juga meng-coaching para lembaga-lembaga, ya, memberikan training juga. So, teman-teman, inilah saatnya kita belajar dari Pak Indra, terutama passion Pak Indra yang sangat luar biasa di dalam dunia filsafat yang praktikal tentu saja. Yuk, teman-teman sekalian, masih adakah di antara Anda yang ingin memberikan komentar tentang film tadi? Wah, ini kelihatannya belum ada komentar, Pak Indra. Boleh, langsung aja Pak Indra, silakan Pak Indra. Insight filmnya tersebut apa, Pak Indra? Semoga apa yang saya terangkan bisa terwakili dengan film ini sebenarnya ya. Film ini bukan soal Hondanya, mohon maaf kalau saya memakai Honda karena kebetulan saya menemukannya di YouTube dan ini bisa mewakili ya. So, teman-teman sekalian, yang terjadi pada Honda yang difilmkan ini sebenarnya ada suatu realita. Yaitu realita apa? Ya, benda-benda tersebut. Ada ban, ada besi, ada air, ada macam-macam. Semua terkumpul di sana. Tapi ketika fisika itu hanya sekedar fisik dan tidak ada apa-apanya, maka dia tidak bisa terhubung satu sama lain. Nah, ketika ada seorang manusia yang kemudian berpikir dengan memakai logikanya, dengan memakai ilmu-ilmu yang dia miliki, ternyata bukan sekedar dia bisa menghubungkan dan menyatukan itu semua, bahkan kesulitan-kesulitan. Anda bisa melihat bagaimana sebuah sekrup itu bisa
menggerakkan ban. Bagaimana air itu mampu untuk menjalankan adanya roda, kemudian bisa menyetel lagu. Di dunia nyata ini akan sulit sekali, tetapi ternyata dengan kemampuan manusia memikirkan itu dengan serius, dengan kemampuan manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta, ternyata dia memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Dan akhirnya jadilah film ini. Memang kalau film ini dilihat dari latar belakang pembuatannya, ini hanya sekitar 3 menit, tapi pembuatannya itu bisa, kalau tidak salah, ini bisa hampir 6 bulan sampai 7 bulan. Sejauh saya tahu dari iklan-iklannya ya. Dan memang itu perlu kerja keras dan perlu korban yang luar biasa. Tetapi Koichiro Honda menghendaki apa yang terjadi di sini adalah gambaran tentang kehidupan yang terjadi di Honda juga. So, Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih mewakili bahwa antara dunia yang ID dengan dunia kita yang real, itu ternyata mampu untuk kita buat sedemikian rupa sehingga satu hal yang menjadi hal yang sangat indah, sangat bagus, sangat berguna bagi manusia. Ini kurang lebih saya menutup tentang pengertian dari dasar filsafat teras. Bahwa filsafat teras sebenarnya hendak mengatakan dengan sangat singkat bahwa apa yang realitas kita hadapi ini ternyata itu mampu kita atasi dengan kemampuan kita, tapi juga sekaligus kita perlu waspada dengan banyak hal, termasuk di dalamnya ada yang disebut sebagai etika juga. Jadi ketika dibuat film ini, maka etika tersebut juga ada di sana. Etika yang namanya saling menghormati, etika kerjasama, etika hati nurani, maka semuanya masuk ke sana. Etika ini berbeda dengan yang namanya etos. Ya. Lebih kepada, kalau etika itu mengarah kepada bagaimana saya itu menyelaraskan antara tindakan dan hati nurani dan pikiran dengan apa yang hendak saya lakukan. Ini kurang lebih. Jadi, saya tutup bagian teori ini dengan satu hal yang ini. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, terima kasih. Yuk, teman-teman semua, untuk babak awal ini kita berikan tepuk tangan buat Pak Indra, luar biasa semuanya. Yes, ya. Acungan jempol kalau Anda masih semangat untuk mendengarkan kelanjutannya. Keren banget ya. Dan izinkan Pak Indra, saya itu tadi terkesima banget bagaimana Pak Indra menyadarkan saya bahwa realita yang selama ini saya lihat bisa jadi bukanlah realita, tetapi persepsi. Ternyata realita itu bekerja dengan hukumnya sendiri, menciptakan sebuah keindahan, saling keinterkoneksian satu sama lain. Sama saja seperti kita melihat mobil. Kita lihat mobil sebagai alat transportasi. Kita melihat mobil sebagai mereknya, sebagai harganya, gengsinya. Tapi kita jarang bisa melihat mobil sebagai sebuah kenyataan metafisika realita. Yang kalau saja kita lakukan itu terhadap kita melihat anak kita, melihat organisasi kita, maka kita akan terbebas dari prasangka-prasangka. Yang kita lihat adalah sebuah saling keterhubungan yang saling berpengaruh. Dan kalau kita bisa melihat itu dengan jernih, saya bisa bayangkan betapa akan banyak orang-orang tidak tadi, seperti kata Pak Indra, tidak gampang terbawa oleh perasaan. Luar biasa. Pak Indra, ada satu pertanyaan dari Ibu Julia. Mohon bila Pak Indra berkenan untuk menjawab. Ibu Julia bertanya nih, kalau begitu antara realita dengan logika, mana yang lebih penting? Nah, silakan Pak Indra, monggo. Ya, jadi kalau melihat, saya sengaja menggambar segitiga sama sisi, itu sebenarnya semuanya penting. Jadi, realita itu adalah hal yang memang tidak bisa kita ubah. Tetapi kita bisa mendekatinya, kita bisa mengakrabkannya, dan juga sekaligus kita bisa memanfaatkannya dengan logika kita. Jadi dua-duanya penting. Kalau ditanyakan mana yang lebih penting, ya masing-masing mempunyai peran tersendiri di dalam kehidupan manusia. Nah, ini akan berperan sekali ketika kita mulai menghadapi adanya tantangan atau adanya persoalan, masalah. Kerap kali yang dikatakan Pak Sandy itu benar sekali. Orang kerap kali mencampurkan antara realita
dengan persepsi. Sehingga akhirnya logika tidak jelas. Kalau bahasanya Pak Martin, lalu EQ-nya ini kurang. Ya. Karena apa? Antara persepsi dan realita itu tidak dibedakan dengan baik di sana. Nah, ketika kita membedakannya, maka yang terjadi kita akan tahu apa yang harus kita buat di sana. Jadi ini Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Ibu Julia. Ya. Ibu Julia ya. Itu kurang lebih yang bisa saya katakan secara singkat. Kalau memang belum jelas lebih lanjut, mungkin kita bisa lewat chattingan IG ya Pak. Ya. Mantap. Karena penjelasan pertanyaan Ibu ini pertanyaan yang tidak simpel, karena tidak melulu logika lebih baik, tidak melulu realita pun, jadi bukan untuk sesuatu yang dipertentangkan. Begitu ya Pak Indra ya? Ada jawaban yang lebih kompleks, yang tidak sesederhana itu. Karena sebagaimana tadi Pak Indra katakan, bahwa segitiga tadi Pak Indra adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa kita memenangkan salah satunya, semua harus berjalan dengan seimbang. Baik Pak Indra, yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan Pak Indra. Baik. Maka di sini ini tentang pengertian yang tadi saya sampaikan. Nah, khususnya tentang etika, saya mau bicarakan sedikit tentang etika. Di sini yang kita perlu perhatikan tentang etika ini, karena nanti ini akan menjadi suatu dasar dari sebuah filsafat teras, yaitu apa? Bahwa di dalam etika, ya, bukan hanya dia berupa suatu ilmu, tetapi yang paling mendasari sebuah etika adalah bahwa dia harus mencakup sebuah analisa dan penerapan konsep seperti benar atau salah, baik atau buruk, dan tanggung jawab. Atau yang lebih disederhanakan oleh filsafat teras, kalau orang beretika, itu adalah orang mengarah kepada kebijaksanaan, wisdom. Jadi ketika saya menangkap suatu realita dan kemudian saya menggunakan logika saya, menggunakan logos saya, ilmu saya untuk memahami realita tersebut, fisika tersebut, metafisika tersebut, kemudian bagaimana saya berusaha mensurf atau mengarungi dunia fisika dan metafisika tersebut. Kalau kita tidak didasarkan dengan wisdom, maka yang terjadi adalah suatu kekacauan. Contoh yang paling konkret adalah salah satunya di dunia sekarang ini lagi banyak pandemi konflik, ya COVID-19, dan ternyata di Indonesia sebenarnya yang namanya masker itu sebenarnya masih banyak kalau menurut berita-berita. Tetapi menjadi sulit diperoleh karena harganya sangat mahal. Bahkan ketika keluarga kami mau menyumbang, kami mencari yang namanya masker tersebut, ternyata harganya berat, berpuluh kali lipat. Padahal hanya untuk menyumbang rumah sakit. Di sini tidak lagi ada etika. Di sini yang ada adalah suatu logika. Gue lagi untung nih. Gue bisa ngambil untung banyak nih. Maka yang terjadi adalah betapa hal-hal yang sangat tidak diperhatikan dengan etika ini, tidak diamalkan etika ini, akhirnya menjadi suatu kechaosan, ya, kekacauan. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengalami ketidakpastian. Ini yang menjadi gagasan dasar dari dari filsafat teras. Jadi kalau kita tidak memakai wisdom dengan benar, yang terjadi adalah suatu hal yang sangat merugikan kemanusiaan kita. Ini kurang lebih. So, mari kita berikutnya lebih kepada kita mendarat yang lebih lanjut. Kita akan melihat film ini dulu. Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama Exmut, ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara agak digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah.
Kalau weekend sarapan di kafe sambil sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tanggal tua, pagi siang malam, makanya mie instan. Kalau mau nelfon misalnya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Ya, kembali lagi iklan, mohon maaf. Karena memang ini saya dapatnya yang kayak gini-gini. Oke, ada yang bantu saya nih. Ini anak-anak ngomong apa sih? Oke, silakan. Para netizen, para pemirsa, silakan. Ini seperti kata Pak Indra, ini ngomongin apa sih anak-anak sebetulnya kalau kita kembalikan esensi film ini dengan pembelajaran yang baru saja diberikan oleh Pak Indra ya. Yuk, teman sekalian silakan. Ada nangkep nggak nih? Tadi saya salut banget loh. Kenapa? Karena Ibu Intan, bahkan sebelum Pak Indra memaparkan esensi filmnya, Ibu Intan lebih sudah duluan ngetik, wah ini saling keterhubungan. Wah itu keren banget. Yuk, saya menunggu siapa pemirsa ya satu saja yang bisa menangkap nih. Apa sih esensi film ini? Jeng. Ayo silakan teman sekalian sambil menunggu. Saya sudah menangkap lagi dari Ibu Intan. Esensinya ternyata katanya, itu enaknya jadi anak kecil. Dan itu makanya saya kadang-kadang mendengar yang namanya anak kecil adalah filsuf dalam arti semurni-murninya katanya. Betul juga ya. Ada lagi mungkin. Ada lagi nggak ini? Seru banget ini. Silakan. Ya. Karena pemaparan Pak Indra tentang hubungan antara logika, realita dengan etika ini mulai saya connect nih Pak Indra. Ya, bahwa ternyata realita adalah bersih, objektif. Nah, kemudian dikonsepkan oleh logika. Logika itu seperti mata yang memandang si realita ini, mengkonsepkan, menteorikan, mengkonstrukkan. Kemudian setelah itu diekspresikan, dimodifikasi, disosialisasikan, dibungkus oleh marketing, dijadikan sebagai budaya, culture, dan butuh sebuah etika. Makanya kenapa tanpa etika, orang sepintar apapun, selogika apapun memaparkan realita, tetap akan kelihatan ngaco, chaos, Pak ya. Karena tidak punya etika. Menjual barang dengan harga mahal. Kadang disebut juga, kok nggak bermoral, kamu jual barang kok mahal banget. Kadang-kadang nggak cuma melulu logika, tidak melulu cuma realita. Tapi bagaimana kita membungkus itu, membudayakan itu menjadi sesuatu yang bisa dicerna orang, diterima orang. Thank you Pak Indra, itu saya jadi langsung menyala-nyala nih. Butir-butiran telur-telur filsafat dalam kepala saya. Thank you. Ada komentar lagi? Ya, ada nih. Ya, bahwa apa yang dilihat belum tentu apa yang dikatakan dan dirasakan. Itu komentar dari Pak Anto. Lalu dari Pak Adi Parwaka, wah itu imajinasi itu bebas sekali katanya ya. Kemudian itu adalah imajinasi anak kecil meskipun saat ini dia belum mencapai dewasa. Itu dari Pak Yuhendi Yuken. Motivate ya. Luar biasa. Thank you semua atas komentarnya. Silakan Pak Indra dibungkus. Luar biasa ya. Jadi emang Bapak Ibu sekalian ya teman-teman bisa menangkap dengan baik film yang sederhana ini. Nah, ya saya mulai dengan satu hal. Ya. Film ini hendak menunjukkan bahwa keinginan atau desire itu sudah ada sejak masa kecil. Bagaimana seorang anak kecil itu menatap realita itu dengan suatu keinginan dalam dirinya. Ada realita orang dewasa, orang tuanya kah, kakaknya kah, gurunya kah, atau teman-temannya kah. Dia melihat, wah, enak ya jadi orang dewasa. Nah, jadi ada realita orang yang sudah besar, mungkin lagi duduk di kafe dan lain sebagainya. Itu realita bagi si anak. Dan dia mulai berpikir dengan lebih jauh lagi, ada apa di sana? Maka di sana ada muncul pemikiran si anak. Nah, hebatnya seorang anak adalah bahwa anak itu masih bebas sekali dalam dunia idenya dan tapi juga sekaligus masih murni sekali menangkap itu semua. Maka yang ditangkap oleh dia adalah berdasarkan pengetahuan dia yang memang masih dibungkus oleh suatu etika yang masih murni bahwa dia hanya ingin sesuatu yang murni. Nah, mari kita berlanjut lebih dalam lagi apa yang terjadi dengan ini. Nah, ini yang saya hendak mengatakan bahwa apa yang diteorikan itu bisa diaktualisasikan dengan sangat sederhana dalam lingkaran yang disebut sebagai di sini kalau istilahnya istilahnya filsafat teras itu adalah ada desire,
ada action, ada assent. Ya, di sini ada keinginan. Keinginan, setiap orang pasti punya keinginan. Melihat suatu realita, dia punya keinginan. Ya, ada mobil, dia pengen punya mobil. Ada rumah, dia pengen punya rumah. Tetapi persoalannya adalah, apakah desire sebuah realita? Nah, siapa yang bisa jawab? Wais, Apakah desire sebuah realita? pertanyaan langsung menusuk sanubari, langsung menohok. Pertanyaan langsung silakan dijawab ya. Apakah desire adalah tadi apa Pak? Logika ya? Sebuah realita. Atau yang paling mudah lagi, sangat sederhana. Apakah cita-cita itu realita? Apakah cita-cita itu realita? Apakah keinginan itu, hasrat itu adalah realita? Monggo silakan. Jeng jeng jeng. Wah, ini seru banget nih. Pertanyaan-pertanyaan begini yang bikin orang bisa tidak tidur 2 bulan ya, Pak Indra ya. Ini sampai pertanyaan bisa dijawab ya. Ada yang menjawab, Ibu Agustinus, bukan, ini Pak Agustinus Purwanto mengatakan cita-cita bukan realita. Itu dia jawabannya. Setuju, Pak Agus. Keren. Maka Pak Agus. Kenapa bukan realita, Pak Agus? Wah, ini ditantang lagi nih. Pak Agus, boleh langsung menjawab, Pak Agus. Kenapa cita-cita bukan realita? Apa reasonnya? Langsung ketik-ketik, Pak Agus. Terima kasih. Was, langsung. Silakan, Pak Agus. Oh, ketik ya? Nggak usah diketik, Pak. Langsung aja. Yuk. Diketik. Nggak usah, Pak. Langsung aja, Pak. Silakan. Cita-cita bukan realita karena masih masuk di dalam dunia ide, dunia harapan, dunia yang mau dicapai. Belum menjadi sebuah kenyataan fisik yang dialami. Jadi masih menjadi sebuah ide-ide yang ideal, belum sebuah realita yang real. Bisa dipahami. Luar biasa. Bisa dipahami. Berikan tepuk tangan buat Pak Agus semuanya. Luar biasa, Pak Agus. Terima kasih. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Agus. Jadi realitanya ada di mana, Pak Agus? Realitanya ada kenyataan atau real yang secara indrawi memang dialami, yang memang belum sempurna, masih ada sebuah jarak dari antara yang real dengan yang dicita-citakan. Jadi kalau saya menggambarkan sebuah realita itu adalah sebuah situasi keadaan yang memang the real saya mengalami, tetapi ini belum mencapai sesuatu yang saya harapkan, yang saya cita-citakan, yang ada di atas saya. Contoh begini, contoh. Contoh misalkan saya mencita-citakan sebagai seorang the best education trainer ya. Ini cita-cita, tapi dalam kenyataannya saya masih menjadi seorang guru yang lingkup saya belum the best. Jadi lingkup saya masih di sekolah, lingkup saya masih sangat terbatas. Sementara kalau saya mengatakan the best educational trainer, saya memaknai the best itu lingkupnya sudah nasional, lingkupnya sudah internasional. Nah, sehingga pemaknaan pada the best itu sendiri yang masih cita-cita, nah realnya saya maknai masih lingkup saya sangat terbatas. Aduh, ini kayaknya masih membingungkan juga nih logikanya. Luar biasa. Gitu Pak Indra. Oke, terima kasih Pak. Oke, boleh saya tanya satu lagi, mau ketemu yang lain terserah, mau jawab juga boleh yang lain. Ya, sekarang pertanyaannya, jadi realitanya ada di mana? Kalau desire atau cita-cita itu tidak realistis, tidak realita. Realitanya ada di mana nih? Yang lain mungkin bisa jawab juga, bantu Pak Agus. Nah, oke, sebetulnya ada jawaban dari Pak Adi Parwaka, menarik, bahwa orang itu memiliki kepemilikan desire itu sendiri, itu realita bahwa dia punya desire. Nah, konten dari desire itu mungkin masih berupa angan-angan, tapi adanya desire itu, orang ini punya desire, itu realita. Itu Pak Adi Parwaka. Jadi adanya kepunyaan desire ya. Iya. Oke. Itu dari Pak Adi Parwaka, luar biasa Pak Adi. Itu gimana? Adi Parwaka luar biasa ya, luar biasa.
So, karena waktunya juga, saya hanya langsung aja ya. So, Silakan, Pak. sekarang saya katakan, ketika cita-cita itu bukan realita, jadi letaknya realita ada di mana? Nah, realita itu adanya di action. Proses mencapainya. Itu adalah realita. Jadi langkah-langkah yang diatur itu adalah realita. Dan ketika langkah itu sudah diatur, kemudian dijalankan, nah itu yang disebut sebagai realita. Maka yang disebut sebagai strategi, memang ini masih kepada dunia belum terlaksana. Tetapi begitu sudah mulai dijadwalkan dan sudah mulai dilakukan, itulah realitanya di sana. Nah, jadi kalau kita hanya punya cita-cita nih, mau cita-cita tinggi seperti tadi Pak Agus, mau juara 1, tapi ternyata saya tidak melakukan tugas sebagai trainer dengan baik, ya jadi istilahnya adalah mungkin ondo aja ya Pak Agus ya. Di sini kita akhirnya hanya sebagai angan-angan, jatuh angan-angan. Nah, aktualisasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita untuk mengecek lebih lanjut apakah ini saya hanya bermimpi dari keinginan saya ataukah memang saya ingin meraih itu. Itu semua diletakkan pada action kita, nih rencana actionnya apa. Nah, salah satunya adalah kalau desire itu benar-benar bukan sekedar mimpi dari saya, maka biasanya ketika kita mendesire itu, kita mulai mengklarifikasi lebih lanjut. Apa yang mau saya misalnya, walaupun masih dalam dunia yang tidak nyata adalah dikatakan kemarin oleh Pak yang coaching siapa Pak? Saya lupa jadi. Pak Agus ya kemarin. Pak Agus juga ya. Oh ya, Pak Agus itu dikatakan mau ke Bali. Ke Balinya dalam bentuk apa? Perasaannya bagaimana? Nah itu mulai diklarifikasi. Jadi supaya tidak hanya sekedar angan-angan, tapi menjadi suatu memang dalam gambaran dia itu menjadi semacam real. Tapi belum real sekali karena memang ini belum terjadi. Mengapa ini perlu? Karena kembali lagi desire itu perlu diperjelas lebih lanjut. Nah, yang lebih lagi adalah ketika ya sebuah desire ini itu sampai kepada mempengaruhi yang namanya emosi kita. Jadi di dalam desire itu, dalam keinginan itu, ada 2 aspek yang paling penting. Ya. Yang pertama, itu adalah suatu courage, keberanian. Jadi ketika saya punya cita-cita, kalau memang cita-cita itu atau keinginan tersebut itu seperti yang dikatakan oleh si anak kecil ini, bahwa saya akan menjadi orang dewasa, seperti Esmod, bahwa saya akan duduk-duduk. Kalau memang anak itu mengucapkannya dengan sangat yakin seperti tadi, maka bisa jadi bahwa desire ini itu sudah sampai kepada courage, artinya apa? Sebuah keberanian. Keberanian untuk mencapainya. Maka seorang coach yang kemarin, mohon maaf saya menghubungkan dengan Pak Edi sekalian, Pak Agus ya, Pak Agus yang kemarin itu. Yang ingin ke Balinya adalah Pak Egi, Pak Agus. Pak Egi-nya. Maka yang terjadi adalah bahwa ini diklarifikasi sungguh-sungguh sampai diukur emosinya berapa sampai tingkat 10. Ketika tingkat 10 maka biasanya orang itu berani memutuskan bahwa dia mau meraih itu. Bahkan ada orang yang memang sampai kepada ketika di-challenge lebih lanjut untuk mengklarifikasi desire ini, dia bahkan sampai begitu bergetar, badannya emosinya tinggi, temperamennya tinggi. Maka yang terjadi adalah ini memang berarti dia sungguh-sungguh mau meraihnya. Nah, tinggal dijabarkan dalam action-nya seperti apa. Nah, di sini, jadi antara di dalam desire itu ada courage, itu keberanian, dan juga ada temperamen. Nah, namun ketika kita desire tersebut bisa jadi keberanian untuk meraih, tapi ada juga keberanian untuk tidak meraihnya. Maka yang terjadi adalah bahwa apa yang terjadi di sana dipengaruhi oleh juga emosi. Emosi yang berlebihan
maka bisa mempengaruhi desire. Jadi ini XXM masuk di sini sebenarnya. Ya, Pak Martin ya, kurang lebih. Oke, so berikutnya lagi adalah bagaimana saya menyusun sebuah action, sebuah tingkah laku lebih lanjut. Maka di sana ada suatu justice, di mana suatu keputusan apa yang harus saya ambil di sana. Langkah-langkahnya apa? Progresnya bagaimana? Nah, kemudian diseimbangkan dengan yang dikatakan oleh Asen. Asen ini adalah suatu hal yang memang saya memutuskannya dengan sangat baik bahwa saya mengiyakan tentang desire ini. Dan bukan sekedar mengiyakan, tapi saya mulai mencari jalan lebih lanjut. Apa yang perlu dilakukan. Nah, ini tentang yang namanya sebuah keinginan. Ya. Nah, bagaimana dengan diterapkannya dalam masalah misalnya, kalau saya menerima ejekan dari teman saya, apa yang terjadi dengan saya? Jadi ada realita, saya diejek. Kemudian, saya menerima ejekan tersebut. Apa yang terjadi dengan saya? Di sini yang menjadi pokok lebih lanjut. Yang disebut sebagai antara fakta dan opini. Maka, Henry Manampiring ini menegaskan dengan sangat kerap kali orang yang sakit seperti dia, itu tidak bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi, ketika seorang mengatakan bahwa, oh dasar lo seorang skizofren, maka segera dia akan merasa, oh ini orang membenci gua, oh ini dan lain sebagainya. Dia biasanya kemudian mengalami depresi yang sangat luar biasa. Tapi dengan melihat hal ini, akhirnya si Henry kemudian menyadari bahwa, kita bedakan dulu antara fakta dan opini. Ada fakta nih, orang mengejek saya. Maka kemudian dia mulai melihat dulu, mulai dari asennya dulu. Maka ini lingkaran. Jadi mana yang lebih dulu mulai, sebenarnya semuanya hampir sama. Maka dia mulai lihat lebih lanjut. Dia mengejek gue kayak gini. Kira-kira ini benar nggak dengan kondisi gue sekarang ini? Benar nggak dengan situasi saya sekarang ini? Kalau memang benar, so dia akan mengatakan, oke, saya benar. Nah, tinggal kemudian opininya yang berikutnya yang lebih lanjut lagi adalah apa yang harus saya lakukan. Nah, kadang-kala kita dalam memutuskan untuk melakukan lebih lanjut atau istilahnya NLP itu di reframing baru atau dicari pengganti yang baru, akhirnya dia membuat suatu hal yang justru berlawanan dengan apa yang diinginkan. Maka Asen di sini istilahnya adalah saya membenarkan tetapi bukan menjadikan itu sebagai milik saya, tetapi saya akan mengubahnya menjadi hal yang positif. Apa yang harus saya lakukan dengan positif. Maka keinginannya apa yang akan saya lakukan. Maka itu yang disebut sebagai Asen. Wisdom di sana terjadi. COVID-19 dikatakan bahwa ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Oke, lalu memang tidak bisa disembuhkan, itu saya terima karena saat ini belum ada obatnya, belum ada vaksin. Tapi kemudian bagaimana saya harus melangkah lebih lanjut? Nah, itu yang kemudian terjadi lebih lanjut di sana. Maka ada orang yang akhirnya seperti kelompok kita ini mengambil kesibukan-kesibukan yang lebih luas, dan akhirnya kita melangkah ke yang lebih jauh lagi. Tapi ada orang yang kemudian, ya sudahlah, gue nggak bisa apa-apa, kemudian diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa, bahkan istilah tidur-tiduran terus, tidak melakukan apa-apa. Ini yang terjadi di sini. So, antara desire, action, dan action ini memang mengalami sesuatu hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Ini tentang aktualisasi. So, Bapak Ibu sekalian, dalam aktualisasi ini kita akan dibantu dengan satu hal yang disebut sebagai kontrol. Apa yang bisa saya kontrol dan apa yang tidak bisa saya kontrol, dan apa yang sebagian bisa saya kontrol.
Ya. Jadi ketika orang mengejek saya atau ketika saya menginginkan sebuah rumah, apa yang bisa saya kontrol? Maka umumnya disadari oleh para kaum Stoik, ya, itu ada 4 hal yang paling utama. Yaitu apa? Yang bisa saya kontrol sendiri adalah diri saya yang terdiri dari apa? Pikiran saya, perkataan saya, perasaan saya, dan tindakan saya. Oke, Bapak Ibu, mohon kita bersama-sama yuk. Yang bisa saya kontrol sebenarnya apa? Oke, 1, pikiran saya. Kita sambil ngucapin ya. Pikiran saya, perkataan saya, perasaan saya, ya, dan tindakan saya. Ini yang bisa saya kontrol. Maka ketika terjadi desire apapun, maka yang harus kita sadari pertama adalah kita kembali kepada diri kita. Apa yang bisa saya lakukan dengan diri kita? Maka ada 4 yang utama. Apa yang bisa kita pikirkan dengan desire itu? Kita pikirkan dengan benar. Kemudian, apa yang bisa kita rasakan dengan perasaan saya? Maka dirasakan dengan benar. Apa yang bisa saya katakan dengan perkataan saya? Saya bisa memutuskan apa? Maka saya atur ini. Dan kemudian akhirnya tindakan itulah yang menentukan. Nah, kemudian disadari pula bahwa ada yang tidak bisa saya kontrol. Tadi Pak Agus mengatakan bahwa saya ingin menjadi trainer nomor 1 ya, kalau nggak salah, edukasi ya, tentang edukasi. Tapi kemudian Pak Agus agak ragu-ragu sedikit. Ini sebenarnya bisa di-coaching ya, Pak Max ya. Iya. Coaching sama Pak Agus yang lain ya. Tapi sebenarnya kita harus melihat juga bahwa kita tidak bisa kontrol itu karena apa? Karena di dalam kita mau menjadi nomor 1, ternyata ada temennya Pak Agus Purwanto ini yang juga mau jadi nomor 1. Nah, sekarang mana yang lebih keras kerjanya? Pak Agus Purwanto ataukah temannya? Nah, ketika saling mengejar ini, mana yang lebih kuat, lebih lanjut? Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita mengontrol diri sendiri. So, ini yang perlu kita sadari bersama. Nah, bagaimana dengan partial control? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mau menjadi nomor 1, ternyata ketika saya melihat, oh dia latihannya seperti ini, so ya sudah saya kontrol aja. Oh dia memang latihan seperti itu, oh berarti saya latihannya seperti ini. Makanya inilah yang bisa kita kontrol lebih lanjut. Maka yang terjadi adalah akhirnya kita mungkin bisa mengimbangi, mungkin bisa sejarah, bahkan mungkin kita jadi nomor 1. Nah, ini yang bisa kita atur. So, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kurang lebih yang saya katakan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika saya kembali, mengapa kok berat badan saya akhirnya bisa turun? Sekarang ini saya tadi terakhir nimbang, ya lingkar perut saya sudah menjadi dari awalnya 122, sekarang ini saya tinggal 107 selama 3 bulan. Lalu berat badan saya yang angka 97 itu sekarang ini sudah 88 dalam waktu 3 bulan. Apa yang saya kontrol? Kembali lagi, yang bisa saya kontrol adalah pikiran saya, perkataan saya, perasaan saya, dan tindakan saya. Ini yang bisa saya kontrol. Maka yang bisa saya kontrol apa? Pikiran. Banyak kan saya pikiran, oh saya ternyata tidak masih kurang kenyang, maka saya ngemil dan lain sebagainya. Kemarin ini saya mengatakan cukup, saya hanya ngambil nasi 1,5 sendok, saya katakan diri saya, pikiran saya kontrol, saya hanya 1,5 sendok, maka akhirnya apa? Kenyang tuh dari malam, dari saya makan jam 6 ya sampai jam 10 pagi tetap kenyang tuh. Jadi artinya apa? Ini yang bisa saya kontrol. Dan ternyata perut itu juga tidak memberontak. Saya juga tetap sehat. Walaupun sebenarnya 3 minggu yang kemarin itu, saya sebenarnya kena penyakit cacar air. Tapi saya tetap makan dengan sangat sehat. Dan saya luar biasa. Tapi juga akhirnya menyadari, ada sesuatu yang bisa saya kontrol. Itu yang terjadi dengan saya. So, Bapak Ibu sekalian.
Filsafat keras mengajak kita bahwa ada harapan di sana. Kalau kita menyadari bahwa antara realita, logika, dan etika, ini kita bisa satukan. Dan akhirnya kita, dengan logika kita bisa atur itu, dan etika kita atur juga, apakah ini sesuai dengan hati nurani apa tidak. Menguntungkan orang lain apa tidak. Ternyata menguntungkan juga, ya sudah, mau kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan adalah kita bisa kontrol apanya. Fakta, kita juga bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol apa? Opininya. Opini kita terkait sama apa? Terkait sama pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan. Ini yang paling utama. Ya. So, akhirnya saya mau menutup dengan satu hal. Ini dia yang judulnya awal sekali, tentang hope. Jadi, filsafat keras hendak mengatakan kepada kita, hey, hidupmu itu masih panjang. Apalagi kita percaya ada metafisika yang disebut sebagai ada zat tunggal yang akan akhir hidup kita ini. Namun, berapa kali kita lalu menjadi tidak hope, tidak punya harapan. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan 4 hal yang berikut ini. Yang pertama adalah H. Hanya itu humble. Dari humble. H. Apa artinya humble? Ya rendah hatilah. Kita kerap kali sudah manusia sekarang ini sudah merasa super. Bahwa akhirnya kita tidak butuh dengan yang lain dan sebagainya. Kita bisa menguasai semua. Kenyataannya sekarang kita tidak bisa menguasai apa. Tapi kalau kita berani humble, berani rendah hati, berani melihat realita dengan baik, dan tidak segera beropini, maka humble itu akan membantu kita melihat suatu opportunity. Oh, opportunity. Peluang. Peluangnya banyak sekali. Kita akan bangkit bersama. Semalam juga saya bicara sama teman-teman SMA saya, mereka mengatakan, peluangnya banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Kita masih bisa memungkinkan untuk berdiri dalam waktu yang cepat. Kalau kita humble dan kita berani melihat peluang-peluang itu, maka kita harus menjalankan yang namanya P, proses. Proses itulah yang kita harus rencanakan baik-baik. Antara strategi, taktik, ini perlu dibedakan. Strateginya bagaimana? Taktiknya bagaimana? Maka kalau Pak Agus tadi mau menjadi nomor 1, ini seperti apa? Dan akhirnya kalau kita sudah tahu strategi ini, kita mau menguatkan kita dalam apa? Empoweringnya bagaimana? Kita harus belajar apa? Kita harus bergaul dengan siapa supaya kita menjadi lebih kuat, jadi lebih berpengetahuan, lebih menguasai beberapa ilmu yang memang kita butuhkan untuk melangkah lebih lanjut. Dan kalau kita sudah mampu mengempowering diri kita, maka kita akan menjadi empowerment, punya kekuatan yang luar biasa. So, Bapak Ibu sekalian, kemarin di dalam komen pada tulisannya doa saja tidak cukup dari Dalai Lama. Saya hanya mengatakan satu hal yang terakhir. Seluruh dunia ini saling ketergantungan. Ya. Kita semua harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita. Maka wabah ini bisa menjadi peringatan bagi kita bahwasanya kita perlu bersama-sama berkoordinasi menanggapi secara global untuk masalah besar yang kita hadapi. So, Bapak Ibu sekalian, mari kita bergandeng tangan maju bersama, karena kita masih punya harapan dan kita atur diri kita saling satu sama lain dan saling mendukung dan kita akan menjadi keluar dari COVID dengan bangkit bersama Indonesia dan kita semua sehat walafiat. Mari kita sekali lagi ingatkan dalam diri kita apa yang bisa saya kontrol? Pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Terima kasih atas Luar kesediaan. biasa. Salam untuk keluarga. Baik, kawan-kawan semua, para pemirsa, para komenters yang hadir di ruang belajar Maya kita, berikan tepuk tangan luar biasa. Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya. Dan jempol, angkat kedua jempol Anda yang menandakan bahwa pembelajaran hari ini luar biasa, menyentuh hati, dan bisa menggerakkan kita untuk action yang luar biasa. Baik. Halo Pak Indra, keren. Keren ya, keren. Baik, di pembukaan acara ini yang masih ada waktu 10 menit, teman-teman bisa meramu Mantap. pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Sementara izinkan saya untuk menyimpulkan, menarik benang merahnya. Saya sebagai awam, saya sebagai pembelajar juga tertarik dengan filsafat teras ini. Yang saya ini pelajarannya adalah sederhana sekali. Di sana ada kenyataan, ada dunia realita, dunia metafisika. Ya, COVID, virus muncul, tragedi, kemiskinan, kesulitan, kegagalan, itu adalah realita. Nah, tetapi kita memiliki senjata yang namanya logika dan etika. Bagaimana kemampuan logika dan etika ini kita sinergikan untuk kita bisa membangun self-talk yang luar biasa. Ya, dari self-talk yang luar biasa muncullah action. Kemudian tadi ada namanya apa? Action, kemudian saya tulis desire, action, dan ascent. Ya. Sehingga kita tidak cuma berdiam diri, kita tidak cuma meratapi, kita tidak cuma bermimpi turun berat badan, bermimpi untuk menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, menjadi lebih sehat di masa wabah ini. Bukan cuma desire, tapi kita harus mesti mewujudkan menjadi realita dengan cara apa? Action. Tapi action pun tidak berdiri sendiri. Action tanpa afirmasi, tanpa ascent, tanpa self-talk yang positif, mengiyakan, meyeskan, melibatkan emosi yang luar biasa positif dalam skala yang besar. Saya ingin tetap sehat. Saya ingin membantu sekitar saya untuk tetap sehat melewati terowongan gelap wabah ini. Dan teman-teman sekalian, bukan cuma untuk wabah saja, apa yang diajarkan, di-sharingkan oleh Pak Indra ini berguna untuk setiap aspek kehidupan kita. Realitanya ada di luar sana. Namun ingat, kita selalu punya kontrol, punya harapan. Ya, sedikit walaupun kelihatannya tidak bisa dikontrol, tapi kalau kita pikirkan baik-baik, sebetulnya masih bisa kita kontrol, walaupun parsial. Kita mengatakan, aduh pemanasan global, saya tidak bisa kontrol. Padahal tidak, kalau Anda pikirkan baik-baik, Anda bisa bersumbangsi, memberikan kontribusi untuk mencegah pemanasan global, tanam satu pohon. Nah, dari wabah ini pun ada realita. Apa yang bisa kita lakukan? Ingat, kita punya kontrol, kita punya hope, kita punya self-talk yang kita bisa daya gunakan untuk membuat kita maju, membangun desire, action, ascent. Dan jangan lupa tadi ya, Pak Indra, ada hope ya, betul nggak sih? Dan thank you banget teman-teman sekalian untuk pembelajarannya. Seperti biasa, ya, login pertanyaan-pertanyaan Anda di chat ini yang akan kami olah. Dan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, sampai dengan sesi berakhir, masih kita bisa lakukan via Japri ya. Makanya pastikan nama Anda sesuai dengan nomor WA Anda. Thank you teman-teman. Yuk, angkat jempol Anda kembali. Teman-teman sekalian luar biasa. Untuk pemaparan dari kawan-kawan kita, berikan tepuk tangan luar biasa. Ya, baik. Nah, teman-teman sekalian, sambil sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, izinkan saya, boleh Pak Indra izin untuk stop sharing-nya, layarnya? Di stop sharing layarnya? Oke, baik. Yuk, kawan-kawan yang bisa melihat layar saya, boleh Anda akan jempol Anda? Thank you. Baik. So, teman-teman sekalian, nanti, lusa besok, di hari, ini sekarang hari Jumat ya berarti ya? Di hari Jumat, kita akan bertemu dengan, hari Rabu ya. Di hari Rabu, kita akan bertemu di jam yang sama, teman-teman sekalian, dengan salah satu pembicara, speaker, motivator, sahabat, rekan saya yang keren, ujubileh, luar biasa, fantastis, pokoknya bombastis dan sebagainya ya. Dia adalah Ahmad Madu, seorang pakar yang bukunya sudah terbit, ya bukan asal cuap. Beliau adalah master di bidang communication, ya. Entah communication personal
ataupun komunikasi public speaking. Dan akan membawakan sebuah materi yang luar biasa yang Anda lihat di layar ini. Jangan lupa, teman-teman sekalian, luangkan waktu Anda. Jangan kemana-mana, siapkan lagi kopi Anda, popcorn Anda untuk mendengarkan curhatan, cuapan yang luar biasa dari Kang Madu. Yuk, ya, itu dia. Dan kemudian teman-teman sekalian, sambil bagian dari sharing kami, para commenters, ya, mewakili kawan-kawan juga, di masa COVID ini, ya, semua dunia pembelajaran mengalami disruption. Semua kemudian tiba-tiba kehilangan kesempatan untuk berbagi. Akhirnya apa? Banyak sekali lembaga, perusahaan, organisasi yang kemudian menjadi haus karena kehilangan sentuhan begitu lamanya. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menghubungi kami, menelepon, ya, mengatakan, Pak, kami tetap butuh training, Pak, kami tetap butuh pembelajaran. Apa yang bisa kita dapatkan? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, kami tim akhirnya menggagas sebuah ide luar biasa untuk tetap menjaga kesinambungan pembelajaran kita, ya. Kita akan lakukan secara online dalam sebuah bentuk pembelajaran modul dibawakan dalam seri episode. Apakah itu, teman sekalian? Jadi, di HR Excellency, kita akan membawakan 3 online learning series. Jadi, ada 3 babak utama, ya, bagi para profesional, para leader. Tidak menutup kemungkinan Anda para individu, Anda para orang tua, juga bisa ikut nimbrung. Ini adalah sebuah sharing sangat positif, teman-teman sekalian, dan menghadirkan juga pembicara-pembicara profesional yang handal di bidang masing-masing. Apa sajakah, teman-teman sekalian? Kalau Anda lihat, ya, pertama adalah untuk fundamental. Di fundamental dasar, ada 8 modul yang termaktub dalam satu seri, yaitu seri self-mastery. Nah, disinilah teman-teman akan belajar tentang positive mental attitude, NLP, goal, communication persuasif, bahkan self-hypnosis, teman-teman, dan self-coaching. Sesuatu yang sangat up to date dan sangat dibutuhkan, apalagi terutama untuk melewati masa-masa ini, teman-teman sekalian. So, pastikan Anda tune in, pastikan Anda betul-betul mencatat nomornya untuk mencari info lebih lanjut. Dan teman-teman, karena ini adalah berbasis online, jangan khawatir teman-teman, investasinya sangatlah terjangkau. Bahkan kami menyediakan juga cara Anda berinvestasi dengan cara bundling, ya, 3 modul, 5 modul, dan 8 modul. So, pastikan Anda menghubungi kami untuk mencari informasi lebih lanjut. Di seri B, Anda akan bertemu dengan professional series. Di sini Anda akan lebih masuk ke dalam ilmu yang betul-betul skillful. Ya, ada winning attitude, ada result oriented in crisis time management, effective productive WFH, dan sampai ke EQ. Dan teman-teman, ini melengkapi ilmu Anda menjadi ke level berikutnya. So, mengikuti series A tanpa mengikuti series B, kelihatannya kok ada yang kurang. Tapi jangan khawatir, teman-teman bahkan boleh sporadis mengambil di seri A hanya modul apa, di seri B hanya modul apa, disesuaikan dengan need Anda. Ya. Dan di seri yang C, Anda akan bertemu di piramid kita yang lebih tinggi. Bagaimana, apa yang mesti Anda kuasai ketika Anda sudah menjadi pemimpin. Ya, entah Anda sebagai guru, entah Anda sebagai orang tua atau pemimpin di organisasi. Ini adalah sebuah pembelajaran yang boleh saya bilang wajib. Ya, ini adalah sarapan pagi, makan siang Anda, makan malam yang sehat bergizi. Ada 8 modul di sini, dari mulai change, ya, lead manage in time of crisis, communication-nya juga ada, people planning-nya juga ada, dan sebagainya. Ya, so teman-teman, make sure bahwa ketika Anda melewati masa-masa ini, sel-sel labu otak Anda tetap berputar, tetap produktif, tetap kreatif, tetap imajinatif, dan tetap kita menjaga komunitas kita dengan baik. So teman-teman, thank you so much. Dan yuk, buat Anda yang masih tetap semangat untuk menjalani sisa-sisa hari Anda, ini sudah jam 5:30 nyaris, yuk angkat jempol Anda, teman-teman sekalian. Ya, berarti Anda sudah siap melanjutkan aktivitas Anda, dan thank you teman-teman sekalian ya atas kesediaan Anda untuk nongkrong bersama kami, belajar bersama, ya, ngerumpi bersama, dan saya jamin bahwa waktu 1,5 jam ini bukanlah sia-sia, karena dari sini Anda akan memiliki desire, bukan cuma desire, Anda memiliki tahu caranya untuk mengejawantakan menjadi action, menguatkan self-talk Anda, sehingga Anda tidak mudah digempur oleh kenyataan-kenyataan pahit dan persepsi-persepsi yang negatif. Saya Max Sandi, mewakili Pak Antonio Dio Martin, dan mewakili Ibu Dian, Kang Madu, bersama dengan tim, pamit undur diri,
Dan teman-teman sekalian, selamat selalu belajar dan selalu jaga kesehatan kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di hari lusa dengan topik yang lebih menarik. Bye. Thank you all. Terima kasih. Thank you. God bless you Thank all. you. Hai Mbak Intan, hai. Makasih banget semuanya. God bless. Yes, Bye-bye. terima kasih semuanya. Boleh meng-unmute untuk saling goodbye, teman-teman sekalian kalau ingin menyampaikan Thank you sesuatu. semuanya. Ya. Pak Antoni, Martin, thank you. Hai Mbak Intan. Finally Thank see you you. ya. God bless you. God bless you too. Semuanya sukses, semangat. Thank you. Aku mau ikut Thank you. selalu. Oke. Ya, Ya, Mbak Intan, makasih banget untuk supportnya yang luar biasa ya. Yes, I will. Thank Maaf you. ya, Juga, maaf ya terima Pak kasih. Indranya, ternyata tadi ada masalah jadi sempat keluar dan Oke. belum bisa masuk lagi. Thank Oke, you. buat semuanya. Thank you Terima kasih. Tetap semua. semangat. Oke, Ya. bye-bye. Bye. Makan yang banyak. Ya, makan yang banyak. Ya, minum vitamin jangan lupa. Dan selalu olahraga. Dan jangan lupa berjemur setiap hari. Lupakan diet. Pertanyaannya Makan diet. nggak boleh. Setelah nanti berjumpa adalah, lu kok gemukan sekarang? SDB. Penggemukan Ya, segala apa? itu pertanyaan nggak boleh Pelebaran ditanyain. segala. Ya. Oke. Thank you semua. Sampai jumpa lagi. Dan Thank you untuk Pak Fendi juga yang sudah jadi host yang luar biasa pada sore hari ini. Thank you, Good. thank you. Alright. Bye. Hai Pak Edi. Hai Edi Ramli. Hai. Oke, thank you semua. Izinkan saya untuk menutup Hai. pertemuan kita. Thank you. Bye. Bye.